Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna bid-din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta pengajian duha Sabtu pagi Masjid Agung Atim Hafizahumullah. Pagi ini kita kembali belajar hadis dan kita tahu bahwa banyak hadis yang melarang kita untuk melakukan perbuatan zalim, ya. Ini kami akan menyebut sedikit karena keterlambatan kami, mungkin waktu habis seperempat jam ini tadi karena ada perbuatan zalim, ya, yang itu tidak boleh dilakukan. Ya, kami tadi masuk jalan biasa untuk menuju sini. Itu nggak ada tanda bahwa jalan ini akan ditutup. Ya, gitu. Jadi masuk aja biasa, tiap hari juga masuk seperti ini. Terakhir di sana sudah barangkali 500 meter, tahu-tahu dipasang ya bangku, ya. Bangku dan diduduki 3 orang gitu kan. Iya. Padahal jalan itu sempit. Iya. Akhirnya terpaksa harus mundur, ya kan. Untung di belakangnya itu nggak ada mobil, ya. Kalau di belakangnya mobil kan mundurnya tuh persatu itu kan. Nah, ini perbuatan dolim ini seperti ini. Iya. Apa nggak boleh nutup jalan, Pak? Ada hajat dan sebagainya? Bukan menutupnya yang tidak boleh, ya. Andai kata tadi nutupnya itu di depan, itu orang nggak masuk dulu kan, gitu kan. Nah, ini mundur akhirnya hilang seperempat jam. Yang korban jamaah pengajian, gitu kan. Nah, ini salah satu perbuatan yang dolim seperti itu. Ya. Nah, orang seperti itu dikutuk Allah itu, ya. Hati-hati, Pak, ya. Jadi dolim itu jangan dikira kemudian ya korupsi daging sapi aja, tidak, Pak. Iya. Menempatkan seperti itu sudah perbuatan zalim itu. Ya. Ya. Nah, sekarang kan lagi ngetren kan daging sapi korupsi itu kan. Jadi ada partai korupsi sapi gitu kan. Baik. Kajian kita hari ini suatu yang sangat prinsip sekali, ya, dalam agama kita, yang mungkin orang banyak tidak memperhatikan, ya, yaitu masalah syirik, ya, menyekutukan Allah. Karena banyak orang tidak terasa dan tidak pula tahu kadang-kadang sebabnya apa yang menyebabkan syirik. Ya, kami akan berikan contoh saja. Ya, yaitu peristiwa pada tahun ke-6, ya, Hijri, ketika Rasulullah berada di Hudaybiyah. Ibadah haji dan umrah itu diwajibkan pada tahun ke-6 Hijri, menurut pendapat yang paling masyhur. Kemudian Rasulullah dan para sahabat tahun itu bulan Dzulqa'dah itu meninggalkan Madinah untuk menjalankan umrah, ya, bukan haji. Meskipun haji sudah diwajibkan, ini nanti jadi materi lain ini, ya, untuk menjalankan umrah. Tetapi ketika sampai di Hudaybiyah, tempat di sebelah barat Mekah, Rasulullah dan para sahabatnya dilarang masuk Mekah karena Mekah waktu itu masih dikuasai oleh orang-orang musyrikin. Tahun ke-6 Hijri, ya.
Akhirnya Rasulullah dengan para sahabat masang kemah di situ dan tidur bermalam di situ sampai terjadi perundingan. Perundingan itu yang disebut dengan Sulh Hudaybiyah, ya, perdamaian Hudaybiyah tahun ke-6 Hijri. Ketika sholat subuh, habis sholat subuh, Rasulullah langsung bertanya kepada para sahabat, apa yang terjadi tadi malam? Semua sahabat serentak menjawab, hujan turun dengan derasnya, wahai Rasulullah. Ya, hujan turun dengan derasnya. Ya. Rasulullah kemudian mengatakan, qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman. Nah, hadis ini ya, ini pelajaran pertama. Yang didahului dengan Allah berfirman itu disebut dengan hadis qudsi namanya. Ya. Ya, jadi hadis qudsi itu adalah firman-firman Allah yang tidak terdapat di dalam Al-Qur'an. Itu namanya hadis qudsi. Firman-firman Allah yang tidak terdapat di dalam Al-Qur'an. Nah, bedanya hadis qudsi dengan Al-Qur'an, bedanya apa? Al-Qur'an itu memiliki nilai mukjizat, gitu ya. Sedangkan firman Allah yang termasuk hadis qudsi tidak memiliki mukjizat atau tidak menjadi mukjizat. Itu bedanya itu, ya. Ya. Jadi status hadis qudsi itu ya firman Allah, ya, tapi tidak memiliki mukjizat, ya, tidak menjadi mukjizat, ya, tidak dapat dijadikan untuk melemahkan. Mukjizat itu apa? Mukjizat itu melemahkan lawan. Jadi orang lain, lawan Islam tidak mampu membuat seperti itu loh. Nah, itu namanya mukjizat. Oleh sebab itu para ulama mengatakan bahwa firman Allah yang terdapat dalam kitab-kitab Injil, Taurat, Zabur dan sebagainya itu statusnya sama dengan hadis qudsi karena tidak menjadi mukjizat. Ya. Ini sampai jam berapa nanti, Bu? 9 ya? Ya, soalnya kami terjadwal jam 11 ini di Subang, Pak. Iya. Mau doa, mudah-mudahan sehat terlalu, ya. Nanti kami juga akan mohon doa khusus karena ada program lain. Ya. Allah mengatakan, kata Rasulullah SAW, man kana yu'minu bi annal nau kada wa kada walladhi anzalal matar fahuwa mu'minun bin nau wa kafirun bi. Siapa yang percaya bahwa yang menurunkan hujan adalah bintang ini, bintang itu, maka dia adalah beriman terhadap bintang-bintang dan kafir terhadap diri saya. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man kana yu'minu bi anna Allah walladhi anzala al-matar fa huwa mu'minun bi wa kafirun bin naw. Dan siapa yang percaya, yang beriman bahwa yang menurunkan hujan adalah aku, kata Allah, maka dia beriman kepadaku dan dia kafir terhadap bintang-bintang. Ya. Jadi tampaknya pada masa jahiliyah itu ada kepercayaan jahiliyah bahwa yang menurunkan hujan itu bukan Allah, tetapi bintang ini dan bintang itu. Ya, kalau di kita mungkin ya
Kalau orang Jawa kenal ada bintang luku, ya kan? Bintang kemukus, ya, bintang 7, ya, bintang 9, ya. Kalau hotel bintang 5 gitu kan. Nah, ini ada kepercayaan seperti itu. Pelajaran pertama, kalau kita ini percaya bahwa yang menurunkan hujan adalah Allah, ya. Tadi Allah mengatakan, maka kita adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan kita ini kafir terhadap ajaran bintang-bintang atau kepada bintang-bintang tadi itu. Ya. Makanya kita tidak perlu sakit hati kalau kita disebut orang kafir. Kita ini mukmin, ya kan? Tapi kita ini kafir, ya kan? Loh tadi yang silakan Bu, ya. Silakan. Ini maaf, ya. Ini tempatnya masih DRR darurat, ya. Mudah-mudahan minggu depan atau bulan depan sudah masuk ke situ. Udah menjelang Ramadan, ya. Nah, itu Allah yang mengatakan dalam hadis qudsi tadi, siapa yang percaya bahwa yang menurunkan hujan itu adalah Allah, maka dia adalah orang yang beriman kepada Allah dan dia kafir terhadap bintang-bintang atau ajaran-ajaran selain dari Allah, begitu ya. Ya. Sebaliknya, Allah tadi mengatakan, siapa yang percaya bahwa yang menurunkan hujan adalah bintang-bintang, maka dia adalah orang yang beriman kepada bintang-bintang dan kafir terhadap Allah. Maka kalau disebut, ya, pengikut klenik itu, ya, ini rame lagi eyang itu. Ya. Itu mereka beriman, Bu. Beriman terhadap ajaran klinik, gitu loh, ya. Kafir terhadap Allah, gitu. Kita ini insya Allah beriman kepada Allah, kafir terhadap ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ajaran Allah, gitu loh. Maka kalau kita disebut kafir oleh orang-orang non-muslim, tidak usah sakit hati. Wong Allah sudah menyebutkan seperti itu kok. Ya kan? Ya. Kalau ada orang-orang non-muslim mengatakan mereka itu adalah orang-orang beriman, silahkan, kita nggak perlu sakit hati. Ya kan? Wong Allah sudah mengatakan demikian. Beriman terhadap ajaran-ajaran yang berlawanan dengan ajaran Allah, klenik dan sebagainya lagi itu. Ya. Nah, ini kafir itu ada dua macam, ya. Kata Allah dalam Al-Quran, surah Al-Bayyinah kalau tidak salah, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina ila akhirih. Ini surah diawali dengan ayat lam yakun, ya. Lam yakunil ladzina kafaru. Banyak orang kemudian, ya, untuk mudahnya menyebut nama surat itu dengan awal ayat yang disebut di situ. Ya. Surat Al-Kafirun disebut kuliah, gitu kan? Ya. Ya. Surah apa namanya? Al-Ikhlas disebut
kulhu, nah gitu kan. Ya ini memudahkan aja. Makanya saya punya kawan asalnya dari Bogor, dulu belajar dengan saya di Riyadh itu. Ditanya oleh dosennya, namanya Pak Mokhtar. Kalau alam masih hidup apa sudah meninggal ya. Ya. Kalau udah meninggal ya rahimahullah. Kalau masih hidup hafizahullah gitu kan. Ditanya, "Kamu hafal Quran enggak?" Ya. Seluruhnya tidak, tapi sebagian surat saya hafal. Surat apa yang kamu hafal? Gitu kan? Bukan, dia jawabnya waktu itu lam yakunil, gitu, pakai bahasa Bogor gitu kan. Lam yakunil gitu. Iya. Lam yakun, tidak ada. Siapa? Alladzina kafaru, orang-orang yang beriman. Nah, di sini disebutkan orang-orang yang kafir kok. Lam yakun alladzina kafaru, orang-orang kafir. Satu, min ahlil kitab. Orang-orang yang disebut ahlul kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Itu disebut ahli kitab. Wal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Nah ini orang-orang ahli kitab dan musyrikin itu Al-Quran menyebutnya orang-orang kafir ya. Disebut juga orang-orang. Jadi orang kafir itu ada dua macam. Ada yang disebut ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Yang kedua adalah orang-orang musyrikin. Itu orang kafir semuanya itu ya. Nah, ahli kitab adalah orang yang pernah diberi kitab oleh Allah, tapi kemudian dia tidak mengimani isi kitab itu. Nah, itu sebutannya adalah ahli kitab, atau istilah lain kafir kitabi gitu loh. Orang-orang musyrikin itu tidak pernah diberi kitab oleh Allah. Ya, itu sebutan lainnya adalah kafir yang tidak kitabi gitu loh. Nah, jadi musyrikin itu adalah bagian dari kafir. Nah, dalam hadis qudsi tadi Allah mengatakan, siapa yang beriman, yang percaya bahwa yang menurunkan hujan adalah bintang ini, bintang itu, maka dia beriman terhadap bintang-bintang itu dan kafir terhadap diriku. Ya. Nah, kafir di sini itulah yang disebut dengan musyrik. Ya. Apa yang namanya syirik? Syirik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, antaj'alu lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kamu menjadikan tandingan bagi Allah, padahal Allah lah yang menciptakan kamu. Menjadikan tandingan itu bagaimana? Kamu punya keyakinan bahwa selain Allah itu mempunyai kemampuan atau kekuatan atau kekuasaan seperti Allah. Itu namanya syirik. Ya. Allah lah yang menurunkan hujan. Kalau kita punya keyakinan bahwa bintang ini yang menurunkan hujan, itulah yang namanya syirik. Ya. Inilah yang disebut dengan syirik dalam akidah. Syirik di dalam syirik itu ada dua. Yang pertama adalah syirik dalam akidah. Dua-duanya berbahaya. Ya. Syirik dalam akidah
kita punya keyakinan bahwa selain Allah memiliki kemampuan, kekuatan atau kekuasaan seperti Allah. Contoh tadi adalah menurunkan hujan. Ya. Syirik yang kedua, syirik dalam ibadah. Ya. Tadi yang pertama saya sebutkan syirik dalam akidah. Yang kedua adalah syirik di dalam ibadah. Kalau tadi adalah hadisnya, dalilnya adalah hadis sahih. Ya. Wa syirku an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Syirik adalah kamu menjadikan tandingan bagi Allah. Ini adalah syirik di dalam akidah. Yang kedua, syirik di dalam ibadah dirumuskan oleh para ulama, yaitu sarful ibadah li ghairillah, beribadah kepada selain Allah. Ini diambil dari beberapa dalil, antara lain ada dalam surah Al-Furqan, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tahukah kamu? Beritahukanlah kepada saya orang yang menjadikan seleranya sebagai Tuhan. Nah, dia beribadah bukan menaati perintah Allah, tapi menaati selain Allah. Ini syirik juga, Bu. Ya. Menaati selera alias hawa nafsu. Makanya, ya, kita sembahyang misalnya. Apa motivasi sembahyang Anda? Atau kita puasa nanti itu? Bentar lagi insya Allah, ya. Kalau nggak mati duluan, ibu-ibu ya. Atau saya duluan. Kalau ibu duluan, saya ucapkan selamat jalan. Kenapa harus takut dengan mati? Ya kan? Kalau saya duluan, ya doakanlah gitu kan. Kalau ibu duluan, saya doakan. Dan tolong pesenkan bokengkan surga di sana untuk saya gitu. Kalau disebut mati takut banget gitu ya. Ya. Kalau orang beriman, kapan saja kita siap mau dipanggil Allah untuk ketemu pada Allah kok. Kalau kita mencintai Allah, ya kan? Kita akan senang bertemu dengan yang kita cintai. Kan begitu? Ya kapan saja. Cuma caranya tidak boleh dengan cara yang haram. Gantung diri misalnya itu, malah nggak ketemu Allah nanti, ketemunya iblis itu, ya. Insya Allah kita puasa sebentar lagi. Kalau di dalam kalender 1 Ramadan itu 10 Juli ya, tapi kita tunggu pengumuman pemerintah. Kebetulan saya sudah punya buku yang baru, ya. Saya nggak tahu apa sudah ada yang ya bahasa Arab, tapi sudah terjemahkan bahasa Indonesia. Isbat Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah menurut Alkitab dan Sunnah, ya. Menetapkan 1 Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah menurut Al-Quran dan hadis. Sudah beredar, Bu? Sudah ya 2 minggu yang lalu, ya. Baik, kita berpuasa. Apa motivasi kita berpuasa? Menjalankan perintah Allah. Oke. Itu ya. Itu menjalankan perintah Allah. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke. Ada lagi? Kita berpuasa untuk apa?
biar badan saya langsing. Hati-hati Bu ya. Ini berarti kita beribadah motivasinya bukan menjalankan perintah Allah, tidak mencari ridha Allah, tidak kepingin masuk surga, tapi kepingin langsung. Lama-lama serak juga Bu ya. Saya minum ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Maka yang benar ya. Bagaimana caranya biar benar? Ya kita berpuasa menjalankan perintah Allah dalam rangka mencari ridha Allah, mencari kepingin masuk surga gitu kan. Itu masih lillahi semuanya itu. Adapun nanti kita kemudian langsing, yaitu urusan yang lain. Iya. Mau langsing alhamdulillah, tetap gembrot juga nggak apa-apa gitu loh. Oh nanti sebentar lagi juga mati kok. Ya. Nanti kalau udah mati gembrotnya itu hilang Bu, ya. Hilang sendiri itu. Ya. Orang yang masuk surga nanti itu umurnya semuanya muda, seputar 30 tahun. Begitu kata petunjuk-petunjuk hadis. Makanya ibu-ibu jangan takut, tidak ada nenek-nenek masuk surga. Ya kan? Sebab yang masuk surga itu nanti muda lagi semuanya. Bapak-bapak, kakek-kakek apalagi udah ompong nggak masuk surga. Yang masuk surga nanti dimudahkan lagi oleh Allah dan diberi kemampuan berhubungan seksual itu, kata hadis, dapat ya punya kekuatan lebih dari 100 kali ya tenaga kuda. Coba. Ya. Kita mengeluarkan zakat. Loh, ini zakat kan ibadah. Apa motivasi kamu mengeluarkan zakat? Kalau orang mengatakan saya mengeluarkan zakat karena ini adalah perintah Allah, ini adalah perintah Allah, maka saya keluarkan. Oke, itu bagus. Kalau ada orang membayar zakat, kenapa kamu membayar zakat sibuk banget? Mau kepingin dapat hadiahnya, nah gitu kan? Hati-hati betul, hati-hati itu. Sebab sekarang banyak reklame setan gitu loh, menyesatkan. Apa itu? Bayar zakatnya, raih hadiahnya. Oh coba itu, pernah baca Bu? Iya, itu reklame iblis itu Bu, yang akan membelokkan niat kita dari mengeluarkan zakat kepada Allah menjadi mengeluarkan zakat karena kepingin dapat hadiahnya mobil Pak, ya, nggak tahu mobil apa, mudah-mudahan mobil ambulan aja. Ya, saya baca di spanduk itu. Loh kalau nggak baca, bagaimana saya ngomong? Ya. Bayar zakatnya, raih hadiahnya. Berbahaya ini. 2 kali bahayanya apa? Pertama, yang dipakai untuk memberi hadiah itu duit dari mana, gitu kan? Itu pertama. Kalau itu duit dari hasil zakat, tidak boleh, haram hukumnya. Sebab duit zakat itu sudah ada porsi-porsi, pos-pos yang berhak, ya, yang disebut dengan 8 asnaf itu, 8 pos. Nggak boleh untuk hadiah-hadiah. Tapi sekarang orang menggalakkan zakat bukan dalam rangka orang mengerjakan perintah Allah, tapi dalam rangka meraup keuntungan sebanyak-banyaknya, sampai memberikan rangsangan dengan hadiah. Nah ini berbahaya. Yang kedua, bahayanya apa? Membelokkan niat. Itu dapat menjadi syirik dalam beribadah, ya. Kalau kita beribadah tidak dalam rangka
ya, mengerjakan perintah Allah, ya, maka itu yang termasuk syirik, ya. Kita beribadah bukan menjalankan perintah Allah, tetapi karena faktor-faktor lain. Ini yang berbahaya. Ini contoh namanya syirik di dalam ibadah. Yang tadi syirik di dalam aqidah. Dua-duanya berbahaya. Apa bahayanya? Kata Al-Quran, setelah Al-Quran menerangkan para nabi-nabi, kemudian ditutup dengan kalimat kunci. Apa itu? Walau asyraku lahabita amaluhum. Andai kata nabi-nabi itu pada syirik, maka semua amalnya akan hancur, tidak ada artinya apa-apa. Maka orang yang syirik, baik syirik akidah maupun syirik ibadah, semua amal ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bahayanya. Berhaji 1000 kali syirik, gak ada gunanya itu haji, ya. Makanya ini saya katakan, ini sangat-sangat penting untuk diketahui, ya. Baik syirik akidah maupun syirik ibadah. Dan kenapa banyak orang yang tidak tahu, termasuk tidak tahu sebab-sebabnya. Ada juga orang yang tidak tahu, bukan syirik dianggap syirik lah gitu. Itu. Ibu pernah mendengar polemik ada orang mengharamkan kita menghormati bendera merah putih? Pernah, Bu? Apa alasan mereka? Kita menghormati benda mati itu adalah syirik. Nah, gitu kan. Setelah ngomong lama-lama juga panas badannya itu, ya. Tadi dari rumah agak dingin, makanya pakai jaket gitu, ya. Ini juga orang nggak tahu syirik itu apa. Ada orang misalnya menghormati lafal jalalah, ya kan? Tulisan Allah, dia bilang syirik. Sehingga kita nggak boleh menghormati Al-Quran ditaruh di tempat yang paling tinggi, yang mulia. Alasannya itu kan barang benda mati. Nah, gitu kan? Ada dulu pernah geger di IAIN Surabaya, gara-gara ada seorang dosen mengatakan, bahkan di Ciputat ada dosen mengatakan begini, itu tulisan Allah itu kan kertas dengan tinta. Betul Pak? Tulisan Allah itu kan kertas dengan, itu bukan Allah kan? Itu kan kertas dan tinta. Dia bilang di depan mahasiswanya, saya nggak apa-apa, saya berani, saya injek-injek itu. Oh, itu kertas dengan tinta saja. Saya nggak menginjek-injek Allah, saya menginjak-injak kertas dengan tinta. Saya nggak ngomong pada saya, itu dosen itu. Tapi mahasiswa yang cerita pada saya bilang, tolong lain kali kalau dosen kamu cerita seperti itu, ya, atau kamu mau diajar dengan dosen itu, kamu siap-siap bawa foto dia di saku, ya kan? Untuk apa Pak? Kalau dia ngomong seperti itu, keluarkan foto dia itu yang kamu saku. Pak dosen, ini foto siapa Pak? Dia akan menjawab foto saya gitu kan. Kalau dia mengatakan ini, oh itu foto saya, langsung kamu dari piok. Ya, robek sekalian, injek piok ya. Dia marah atau tidak kira-kira? Kalau dia marah, kamu bicara, Pak saya tidak meludahi Bapak kan, saya meludahi kertas, saya robek kertas gitu kan. Ayo ngomong Pak gitu kan. Loh, masa kita menghormati Al-Quran nggak boleh? Karena apa? Oh itu kan tulisan, itu kan hasil percetakan, bahkan ada yang korupsi Al-Quran gitu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, dalam beragama, beribadah,
berakidah, ikutilah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu punya cincin, dan di dalam cincinnya itu tertulis Muhammad Rasulullah, ya. Tapi sistem nulisannya itu, ini merupakan tawaduk Rasulullah, ya. Allahnya itu nggak taruh di bawah, tapi bacanya dari bawah, Muhammad Rasulullah. Allahnya di atas, ada kan? Tulisan Allah di atas, ya. Jadi bacanya dari bawah, Muhammad Rasul Allah. Jangan dibaca dari atas, menjadi Allah Rasul Muhammad, tidak boleh. Itu cincin, ini hadis terdapat antara lain dalam kitab At-Tabaqat Al-Kubra karya Imam Muhammad bin Sa'ad. Itu lebih tua dari Imam Bukhari, ya. Lebih dulu. Rasulullah itu kalau mau masuk ke kamar mandi, ya, itu cincinnya itu dilepaskan, ya. Cincinnya dilepaskan. Ayo, Rasulullah menghormati benda mati. Coba, kalau orang mengatakan nggak boleh kita menghormati bendera karena itu benda mati, Rasulullah kenapa cincinnya dilepas? Ya, karena di situ ada lafal, bukan karena cincinnya, ya. Makanya ibu-ibu, ada sekarang wanita-wanita mungkin saking senangnya kepada Allah, ya, leontinnya itu memakai lafal jalalah, ya Bu, punya. Saya katakan itu boleh-boleh saja, tetapi kalau mau masuk kamar mandi dilepas dulu, itu Bu, ya. Kalau itu tuntunan Rasulullah, ya. Masa mau dipakai kamar mandi nongkrong lagi nanti? Allahu Akbar, ya. Kalau udah keluar pakai lagi boleh. Pak, kalau dilepas Pak hilang, udah niatkan sedekah udah gitu. Iya. Makanya kalau nggak bisa hati-hati, ya nggak usah pakai lonten yang lafal jalalah. Gambar kerbau aja Bu lah, yang masuk kamar mandi nggak apa-apa, ya. Nah, salah satu penyebab kemusyrikan Bu, ya, penyebabnya itu, ya, memang banyak sekali. Saya katakan salah satunya adalah kecintaan yang berlebih-lebihan. Ya. Kita mencintai Allah, oke, tapi jangan sampai berlebihan di luar tuntunan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mencintai sesuatu itu cenderung untuk menghormatinya. Nah, kalau berlebihan ini berbahaya. Berlebihan. Kelebihan dosis lagi. Itu dapat membawa kepada kemusyrikan. Saya kasih contoh Bu, ya. Pada tahun 60-an, Ibu udah lahir kan? 60-an, udah jadi nenek-nenek. Ketika Bung Karno mau dilengserkan, gitu kan, kira-kira itu. Oh, di daerah saya di Jawa Tengah itu banyak orang pawe mendukung Bung Karno, ya. Bawa spanduk, saya baca spanduknya, apa itu? Pecah gesang derek Bung Karno. Masih ingat Bu? Betul kan? Ini tanda-tanda orang menghormati, mencintai yang berlebih-lebihan, sampai pecah gesang derek Bung. Loh, kita nggak menjelek-jelekkan Bung Karno, tidak. Apalagi udah pahlawan nasional, nggak boleh gitu. Tapi mencintai Bung Karno dengan berlebih-lebihan itu yang dilarang dalam agama, ya. Sampai mengatakan pecah gesang derek Bung,
Padahal dalam ajaran Islam itu disebutkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Bukan Bung Karno, bukan? Sesungguhnya sembahyangku dan ibadahku, matiku, wa mahyaya hidupku dan matiku untuk siapa? Allah Rabbul Alamin. Loh, itu kok spanduknya pecah gesang derek, Bung. Udah hafal Bu ya doa tadi kan, inna sholati wa nusuki ya. Hati-hati Bu ya. Ada orang belajar doa-doa sholat, dia tidak bisa membaca tulisan Arab. Doa itu ditulis dengan huruf Latin. Iya. Tetapi pasangnya tidak pas, sehingga bacanya itu bukan inna sholati wa nusuki. Kan bahasa Indonesia nggak kenal panjang pendek seperti itu. Ya, dibacanya apa? Inna sholati wa nusuki wa mamati wa. Coba pikirannya bahasa Jepang aja gitu. Ini ya, ini dapat membawa kepada syirik, mencintai berlebih-lebihan kemudian menghormati berlebih-lebihan. Ceritanya kalau sejarahnya kenapa terjadi ya penyembahan terhadap patung-patung, karena menghormati batu-batuan yang berlebihan itu. Saya baru punya tamu dari Malaysia kemarin Bu, ada 13 orang. Tapi Malaysia itu jangan heran Bu ya, orang Malaysia itu 85% itu keturunan Indonesia. Ada yang dari Bugis, Perdana Menteri dari Bugis. Ada yang dari Aceh, Anwar Ibrahim ibunya orang Aceh. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Minang, macam-macam. Makanya orang-orang Minang itu, orang-orang Malaysia itu kalau ke Indonesia itu pulang kampung, mudik. Orang Indonesia kalau ke Malaysia tengok adik gitu. Kita ini satu sebenarnya cuma dipisahkan oleh penjajahan. Ternyata saya didongengin orang Jawa di Malaysia, kebetulan orang Kebumen, ya. Ada orang Kebumen di sini. Dia senang ke Indonesia apa? Mencari tempe mendoan lebih lezat katanya itu. Begitu di Majestic saya belikan tempe mendoan, oh lezat nian katanya tempenya gitu. Di Malaysia tempe mendoannya nggak seenak di sini. Gitu. Jadi di sana itu ada orang Jawa, saking cintanya kepada Bung Karno, ya. Meskipun di Malaysia dia cintanya bukan orang Jawa. Dia mengatakan begini, itu kalau Bung Karno pecinya miring, itu kan, itu dunia sedang gonjang-ganjing katanya. Bung Karno kan selalu bawa tongkat. Kalau Bung Karno tangannya bergoyang-goyang dengan tongkatnya, itu dunia akan kacau katanya. Luar biasa ini. Ya, ini tanda-tanda mencintai yang berlebih-lebihan, dan itu dapat membawa kepada kemusyrikan. Hati-hati. Ya. Makanya kita wajar-wajar saja, ya. Jangan sampai berlebih-lebihan. Bagaimana cara berlebih-lebihannya? Ya, agar kita nggak berlebihan, ikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu aja udah. Ya. Jangan menghinakan dan jangan terlalu menghormati sekali. Rasulullah cincinnya dilepas, ya kita kalung kita dilepas. Ya. Nah, kita menghormati bendera, apa kita menghormati benda mati? Tidak.
bendera itu adalah lambang negara, simbol negara. Kita ya menyatakan setia untuk bela negara kan seperti itu. Itu tidak syirik, Bu. Ya. Ya. Baik. Hari Sabtu tanggal 18 bulan Mei. Ini hari ini tanggal berapa, Bu? 1 ya. Berarti sebulan yang lalu. Kami kebetulan diundang oleh Gubernur Bengkulu untuk acara pengajian dalam rangka Haul Masjid Raya Baitul Izzah Provinsi Bengkulu. Haul itu ulang tahun lah, Bu, ya, yang ke-34. Bupati Bengkulu itu Ustadz, Bu, termasuk wilayah Ustadz beliau itu. Ya. Maklum, tamatan PGA dulu. Ya. Jadi surah Yasin juga hafal, tahlilan juga hafal gitu. Jadi ketika pidato Gubernur Bengkulu itu selalu mewaspadakan ya, menyuruh rakyatnya agar waspada, jangan terprovokasi hal-hal yang tidak jelas. Kemudian apa? Beliau mencontohkan di Bengkulu ini, beliau memberitahu pada saya, ada orang beranggapan dan ini berkembang di masyarakat. Ini Bupati Bengkulu Gubernur Bengkulu 18 Mei. Cek coba di sana. Di Bengkulu ada anggapan ya, itu yang kemarin meninggal ya, Ustadz Uj itu mereka sebutkan itu ya, itu ketika meninggal dijemput dan dikawal oleh 7 malaikat. Itu dengar di sini enggak? Alhamdulillah. Dikawal oleh 7 malaikat. Kenapa ada anggapan begini? Mungkin karena saking mencintainya itu. Makanya, Bu, salah satu penyebab kemusyrikan, salah satunya adalah mencintai yang berlebih-lebihan. Ya. Di Bekasi ada seorang ustadz, jamaahnya mungkin sangat mencintai dengan ustadz itu, dengan pimpinan pengajian itu. Ini bahkan saya tulis dalam buku Fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal. Itu jamaahnya saking mencintainya kepada ustadz itu, sampai mengatakan itu ustadz guru kami itu bukan manusia biasa, tetapi dia adalah jelmaan dari malaikat. Bekasi ada. Coba, begini-begini itu akan membawa kemusyrikan, akan menyebabkan kemusyrikan. Sebabnya apa? Mencintai yang berlebih-lebihan. Saya menganggap gurunya itu bukan manusia biasa, tapi jelmaan dari malaikat. Dalam buku itu saya terangkan, dari mana jamaah itu kok tahu bahwa gurunya itu adalah jelmaan dari malaikat? Ya. Sedangkan seorang sekaliber Sayyidina Umar bin Khattab, ya, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ketika malaikat Jibril datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk manusia, bukan dalam bentuk aslinya sebagai malaikat Jibril, Rasul kemudian tanya kepada para sahabat, antara Sayyidina Umar, setelah orang ini pergi, itu dalam hadis tentang iman, Islam, dan ihsan. Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Umar, Umar, kamu tahu tadi yang datang itu siapa? Ya. Waktu itu, kalau menurut Sayyidina Umar, kami nggak tahu, nggak pernah kenal orang seperti itu. Tiba-tiba nongol gitu kan, nggak kelihatan dari mana.
Kalau dari jauh mestinya apa? Kerenggosan, keringetan apa gimana? Enggak. Pakainya putih. Tahu-tahu ya duduk di hadapan Rasulullah. Sayyidina Umar nggak bisa menjawab. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Rasulullah berikan jawaban. Tadi yang datang itu adalah malaikat Jibril. Tadi yang datang adalah malaikat dalam bentuk manusia, datang untuk mengajarkan agama kepada kalian. Sayyidina Umar saja sekali itu tuh nggak tahu kalau itu malaikat. Lah kok orang Bekasi tahu loh. Hati-hati Bu ya. Tuh. Ini berbahaya sekali. Ya. Kalau ada orang mencintai uji silahkan, itu hak dia. Tapi kalau sampai berlebih-lebihan, saya berhak mengingatkan. Paham Bu? Bukan saya anti uji, tidak. Ngapain anti uji? Ya. Bukan saya anti orang Bekasi, tidak. Yang jadi utat, tidak. Ya. Silakan mau mencintai gurunya, silakan. Silakan yang mau mencintai uji, silakan. Tapi kalau sampai berlebih-lebihan menganggap dia bukan manusia biasa, apalagi seperti di Bekasi menganggap dia adalah malaikat yang menjelma manusia atau manusia yang jelmaan malaikat, itu saya berkewajiban untuk mengingatkan. Berbahaya seperti itu. Ya. Paham Bu? Jangan keliru ngomong tadi itu. Oh Pak Ali rupanya anti uji. Tidak, ngapain anti uji itu? Emang sayanya kalau anti-antian seperti itu. Ya. Pak Ali anti orang yang dicintai di Bekasi. Oh tidak. Ya. Yang saya anti adalah orang menganggap manusia biasa sebagai malaikat. Nah itu yang saya tidak. Ya, paham Bu ya? Makanya jangan dicampur aduk. Nanti ngomong di rumah, oh Pak Ali rupanya nggak percaya kalau dengan malaikat gitu. Lain itu. Ya. Menganggap orang biasa sebagai malaikat itu berbahaya. Yang perlu kami ingatkan, ini dapat menyeret kepada kemusyrikan. Ya. Ya. Jam berapa Bu? Ya. Udah kenyang belum? Hah? Betul. Ya. Kenyang pelajaran. Kalau kenyang udah saya pergi gitu. Ibu-ibu dan bapak-bapak, kami wanti-wanti dengan kemusyrikan. Karena tadi ibadah kita semuanya akan hancur lebur kalau ada syirik tadi. Baik syirik dalam akidah maupun syirik dalam ibadah. Kita berpuasa untuk apa? Menjalankan perintah Allah, bukan untuk langsing. Ya. Adapun nanti langsing, alhamdulillah. Gitu loh Bu, ya. Tapi bukan motivasi kita untuk menjadi orang yang langsing. Kita mengeluarkan zakat untuk apa? Menjalankan perintah. Misalnya kau dapat hadiah, alhamdulillah. Enggak, tidak. Kalau tidak dapat hadiah, ya juga enggak apa-apa. Niat kita udah menjalankan perintah Allah. Itu loh Bu ya. Kalau sampai kita bayar zakat pingin dapat hadiah, puasa biar langsing, kepingin langsing, semuanya akan hancur ibadah kita. Walau asyraku la habita a'maluhum, kata Allah. Andai kata para nabi itu musyrik, maka semua ibadahnya akan hancur. Ini bahaya syirik. Ya. Bahaya yang kedua, tadi ibadah kita akan hancur lebur karena syirik. Baik syirik akidah maupun syirik ibadah. Bahaya yang kedua, ya, dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah. Ya, kita misalnya kok naudzubillah punya dosa, apa dosanya korupsi sapi misalnya gitu kan. Ya, kan biar nyambung. Sedang zamannya sapi sekarang itu. Kita punya dosa apa? Mencuri misalnya itu. Punya dosa lagi apa? Syirik. Maka dosa-dosa selain syirik mungkin diampuni oleh Allah, tapi yang syirik tidak akan diampuni oleh Allah. Dalam surah An-Nisa disebutkan
Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik. Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik kepada yang dikehendaki. Ini tentu kalau sampai meninggal belum taubat, gitu Bu ya. Kalau sebelum meninggal taubat dari kemusyrikan, ya sudah, orang yang taubat itu seperti nggak punya dosa apa-apa lagi. Sampai meninggal masih syirik, hati-hati. Semua amal ibadahnya hilang. Dosa-dosa lain mungkin diampuni, dosa syirik tidak diampuni. Lah kalau tidak diampuni, berarti tidak akan dapat keluar dari neraka. Itu bahayanya syirik itu. Memang bukan syirik aja yang tidak diampuni oleh Allah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, ada dosa lain yang tidak diampuni oleh Allah. Apa itu? Bermaksiat dengan terang-terangan. Nah itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati mu'afan." Umatku semuanya akan diampuni oleh Allah. Illa al-mujahirin, kecuali mujahirin. Mujahirin itu apa? Bukan penjual ikan mujair, bukan. Yaitu orang yang bermaksiat tapi dipamerkan. Ya. Malam hari dia nyuri durian, pohon durian. Tidak ada orang yang ketahui. Ditutupi oleh Allah dosanya. Tahu-tahu siang cerita sama teman-temannya, tadi malam saya habis 2 buah durian, mencuri. Dosa memamerkan maksiat ini tidak akan diampuni oleh Allah. Kata hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya hati-hati. Orang berbuat maksiat, potretnya disiarkan. Mbok ngumpet-ngumpet masih mendingan. Ya kan? Kalau kita lihat di dunia aja Bu, di dunia ini, ya, ada orang jadi maling, ya. Tapi yang dimalingi rumah orang kaya yang jauh dari keramaian, ketangkap polisi kan polisinya mungkin masih pikir-pikir, kamu malingnya rumah yang terpencil, ya kan? Tapi ini ada lagi maling, yang dimalingi siapa? Rumah polisi. Nah, gitu kan. Polisi aja kan masih lebih marah kan itu. Kamu ngancam sekali dengan saya. Rumah polisi udah dijaga bedil, masih kamu masuk gitu loh. Nanti kan hukumannya mungkin beda itu kan. Nah ini berbahaya Bu. Ya. Baik Ibu-ibu, sebelum kami buka pertanyaan, kami mohon doa restu, ya. Mudah-mudahan Allah memudahkan segalanya. Kami sekarang sedang proses visa untuk pergi ke Amerika, ya. Memenuhi undangan Darul Ulum di New York. Sudah kami ceritakan berkali-kali Darul Ulum di New York. Tanggal 22 Juni nanti akan mewisuda santri-santrinya, ya. Kami sejak tahun 12 diminta untuk datang untuk wisuda, tapi kami masih ada halangan terus, ya, termasuk cuaca. Kalau bulan Januari banyak angin puting beliung, banyak salju. Mereka mengharapkan bulan Juni bisa datang, kami diundang. Maka kami sedang ngurus visa ke Amerika mulai hari Jumat kemarin, ya. Kalau tidak ada halangan dan kami mendapatkan visa, tanggal 10 kami akan berangkat ke Amerika, ya, Juni, dengan istri dan anak, ya. Kalau kami sudah merasa tua Bu, harus bawa tukang pijat, ya. Punya anak 1, ya kan. Kalau kami berangkat berdua, anak kasihan di rumah, akhirnya bismillah 3 orang, ya.
tinggal nunggu visa minggu ini. Tapi dari pihak kedutaan sudah memberikan lampu hijau pada saya. Mudah-mudahan tidak ada kesulitan. Ada 4 agenda di sana, Bu. Yang pertama, menghadiri wisuda santri pesantren Darussunnah di New York. Ya. Di antara santri-santri yang mau diwisuda ini, itu ada yang banyak yang hafal Quran dan suaranya bagus-bagus katanya. Ya. Sekaligus kami akan membicarakan bagaimana penggalangan dana. Ya. Darul Ulum New York itu sekarang masih punya hutang itu 800.000 US dollar, kurang lebih 8 miliar rupiah. Jadi kami di Darussunnah itu ternyata ada persamaan, Pak, dengan Darul Ulum New York. Persamaannya apa? Sama-sama punya utang. Ya. Darul Ulum punya utang 800.000 US dollar. Kami punya utang 400.000 US dollar. Separuh persis. Tapi itu udah beruntung. Untungnya apa? Tadinya dalam perjanjian, ya, Darul Ulum itu harus melunasi pembangunan yang senilai 2,3 juta US dollar, seputar 23 miliar rupiah. Ya, 23 miliar rupiah. Waktu itu kami sampaikan, dan kami mengumpulkan dana dari ibu-ibu, dari bapak-bapak, dari masjid lain, termasuk dari Malaysia. Terkumpul 5.000 US dollar. 6 September kami kirimkan ke New York sebagai tanda simpati dan dukungan dan doa. Ya. 14 Januari mereka telepon kepada kami siang hari. Apa isi teleponnya? Paling alhamdulillah tanggungan yang 2,3 juta US dollar itu telah terlunasi semuanya. Ya, padahal mestinya tahun akhir tuh. Kalau enggak ya biasa kena hukum lah gitu ya. 2,3, katakan 23 miliar gitu. Terlunasi. Saya tanya kemudian, nah ini yang neboki siapa gitu ya? Apa? Naboki betul ya? Nomboki siapa? Kalau nombok itu berjudi, Bu. Ya. Yang nalangi siapa? Ada talang namanya gitu. Ada seorang dermawan meminjami, meminjami, Bu ya. Jadi kami masih hutang. Berapa sekarang hutangnya? Alhamdulillah hutangnya sekarang tinggal 800.000 US dollar alias 8 miliar rupiah. Ya. Alhamdulillah. Bukan cuma itu, Pemda New York City itu telah meluluskan, mengizinkan bangunan Darul Ulum dapat ditingkat menjadi 7 tingkat. Makanya mereka betul-betul kami ditunggu-tunggu untuk ke sana. Ya. Ya. Untuk memberikan dorongan lagi, ya. Supaya jangan putus asa, apalagi tinggal di Amerika, menegakkan Islam itu, Masya Allah. Kami dulu pernah cerita, waktu tanggal 7 Mei 2012 diadakan wisuda hafid Al-Quran sebanyak 15 orang. Ya. Tempatnya di mana? Di Islamic Cultural Center di New York. Tepatnya di kawasan paling elit di New York, di mana? Di Manhattan, ya. 96 Street, ya. Manhattan, New York. Kok ada wisuda hafid Al-Quran? Waktu diberitahu, Bu, saya nangis, saya, Bu. Ini kalau di Kudus, kalau di Gresik atau di mana ratusan hafid, saya enggak peduli. Ini di New York, orang punya Quran aja masih untung-untungan, masih mau ngapalin Quran. Makanya waktu itu kami, Bu, kalau mau cari surga, ayo kumpulkan. Terkumpullah 5.000 dolar. Sekarang tidak ada yang kumpulkan lagi, Bu. Dari sini juga ada. Sekarang baru terkumpul berapa? 200 dolar.
Makanya kalau ada yang mau nambahi, silakan. Insya Allah tanggal 10 kami berangkat. Ya. Jadi ke Darul Ulum New York. Yang kedua, insya Allah mau ke Omaha, ya. Omaha itu di negara bagian Nebraska. Karena sejak tahun 2010 kami ini menjadi anggota Dewan Penasehat Syariah di sana, sebuah lembaga transaksi halal yang menentukan ini sapi ini halal atau tidak sembelihannya. Nah, ini antara lain adalah ya Halal Transaction of Omaha, lembaga transaksi. Nah, itu dewan penasehatnya itu salah satunya kami. Ya. Dewan penasehatnya banyak. Ada yang tinggal di Omaha, ada yang tinggal di Chicago, ada yang tinggal di San Diego, ya. Nah, nanti kami ke sana akan ngumpul semua untuk rapat gitu ya. Rapat daging sapi. Tapi bukan masalah kuotanya, Bu, ya. Masalah ini halal atau tidak, itu nanti itu bagian kami di situ. Yang kedua. Yang ketiga, insya Allah akan ke Washington, ya, untuk menengok masjid imam, ya. Imam itu singkatan dari Indonesian Muslim Association in America, ya. Jadi komunitas Muslim Indonesia di Amerika membangun masjid, ya. Tanahnya waktu itu 3.000 meter, tapi belum mendapatkan izin dari pemerintah sana, ya. Waktu Presiden Obama datang di Jakarta, kami sempat ngomong, tolong beri izin mereka. Itulah kemudian Obama kan, yes, I will help them. Saya akan bantu mereka. Nah, ini saya mau lihat, sudah bantu atau belum? Itu ya. Jadi Washington, ya. Nah, itu imam itu punya madrasah diniyah, tapi gedungnya masih ngontrak, gitu loh. Karena belum punya masjid. Madrasah diniyah, murid-muridnya adalah kebanyakan orang-orang Indonesia yang di Washington dan sekitarnya, muridnya ada 200 orang. Ya. Yang keempat, insya Allah dari Washington naik mobil ke Philadelphia. Ya. Tahun 2008 kemarin kami diminta ke sana karena komunitas Muslim di Philadelphia yang kebanyakan orang, bu, pakai tangan kanan, Bu. Jangan ikut-ikut setan. Loh, kan bingung. Oh, coba. Kalau nggak saya ingatkan nanti terulang terus, Bu. Ya. Kalau yang memakai tangan kiri itu adalah mau ibu jadi setan. Nah, ya saya juga nggak rela ibu jadi setan. Minumnya pakai tangan. Contohnya begini, Bu. Ambil dulu, angkat, baca Bismillah. Tadi mesti nggak baca Bismillah tadi itu. Sebab kalau bersamaan setan nggak baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim diminum, Bu. Ya. Kemudian baca Alhamdulillah. Makanya kalau orang minum pakai tangan kiri mesti tidak baca Bismillah. Sebab bersama setan atau jadi setan gitu ya. Ya, marah, Bu? Marah dengan saya enggak? Ya. Kalau marah nanti di kamar mandi aja marahnya itu. Ya. Ya, di Philadelphia itu komunitas Muslim di sana yang kebanyakan orang-orang Indonesia, ada juga ya dari Sri Lanka, dari Malaysia dan sebagainya. Tahun 2008 sudah baru saja membeli rumah. Rumah itu kemudian dijadikan masjid, namanya Masjid Al-Falah. Mau direnovasi waktu itu, ya, mau direnovasi. Jadi kalau nggak salah 3 tingkat gitu, ya. Tingkat yang ketiga itu mau dipakai untuk disewakan, nah, untuk membiayai masjid. Nah, ini minta kami datang untuk melihat renovasinya udah jadi atau belum, gitu ya. Nah, nanti boleh jadi, Bu, ya ini rancangan saya itu ya. Dalam rangka fundraising gitu kan, penggalangan dana, boleh jadi kami ya menyebarkan kayak dulu. Nanti ada laporan keuangan secara berkala tiap bulan sekali. Atau kami beri rekening aja langsung kirimkan ke New York sana. Cuma kalau mengirimkan, yang dikirimkan duit 100.000, ongkosnya itu $25. Ya, $25 kali 10.000 berapa, Bu? Hah? 250. Yang dikirimkan 100.000, biayanya 250.000.
nggak kecurut kata orang. Ya, ya, baik ibu, itulah ya. Jadi ada orang menawarkan, ya, menawarkan pada saya. Kemarin saudara orang dari Malaysia itu punya anak di Shanghai. Pak Kiai, kalau mau jalan-jalan ke Shanghai, ada anak saya di sana. Diberikan alamatnya, diberikan nomor teleponnya, sudah semuanya akan tanggung anak saya. Dalam hati saya itu berjalan kemana-mana itu kalau nggak ada nilai akhiratnya nggak mau. Ya. Terus terang, kalau untuk segera jalan-jalan itu, saya dulu aja masih mahasiswa ke London, ke Belanda, itu ada ngajinya, Bu. Ya. Di sana ketemu orang Indonesia, ngaji bulan puasa, ikut ceramah Ramadan di London, di Belanda. Kalau segera jalan-jalan aja, eman-eman nyawa saya lah gitu. Ya. Nah kalau mati nanti nganggur, Pak. Tapi kalau berjalan-jalan ya, niatnya dakwah. Kalau meninggal kan mati syahid insya Allah kan. Maka saya nggak akan, ibu ngasih tiket misalnya, Pak silakan jalan-jalan ke Shanghai, saya tanggung, saya minta uangnya aja Bu untuk bangun masjid gitu. Tidak, dari ini semuanya adalah safari dakwah semuanya Bu ya. Insya Allah ya. Kalau nggak ada perubahan, kalau dapat visa tanggal 10 ke Dubai dulu, Dubai Jakarta 7,5 jam, kemudian Dubai New York itu 13,5 jam ya. Mudah-mudahan kami tahan duduk dalam masa 21 jam ya. Insya Allah pulang sampai di Jakarta tanggal 24 Juni. Sebenarnya akhir Mei sudah harus ke Malaysia, tengok pesantren di sana. Tapi kami kesepakatan kami akan mengutus dosen guru yang senior untuk ke Malaysia karena tanggal 28, 29 itu ada konferensi atau musyawarah nasional imam-imam masjid se-Indonesia di Batam. Ya, disponsori oleh Gubernur Batam. Udah punya organisasi namanya IPIM, Ikatan Persaudaraan Imam Masjid. Ya. Nah, dari Batam pulang istirahat sejenak, kami punya tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7 ada acara di Pekalongan. Mohon doa restu Allah memudahkan seluruhnya, kami diberi kesehatan, nggak ada halangan apa-apa. Terima kasih, masih ada waktu 5 menit, satu pertanyaan. Langganan Ibu silakan. Ya, karena ada langganan silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya tidak mohon kepada Ustaz, bagaimana sebenarnya saya mungkin juga teman-teman yang lain ingin juga ikut serta pendanaan seperti yang dikatakan Ustaz itu. Tapi bagaimana kalau misalnya putar ini kampus atau bagaimana? Karena kita kalau sedikit kan malu kalau misalnya pakai tulisan atau apa. Dan kalau banyak bisa kita tidak tahu ya. Jadi kalau itu barangkali itu permohonan saya itu diskusi alhamdulillah. Dan kedua saya ada bertanya sedikit juga dari tadi yang dibicarakan mengenai zakat. Adanya iklan zakat yang bertanda untuk meraih hadiah. Kalau memang itu memang menjurus kepada kemusyrikan, kenapa apa itu dikeluarkan dari majelis mana? Dan kenapa majelis-majelis yang lain yang tahu kenapa tidak melarangnya? Dan supaya kita itu tidak berterus-terusan berpuasa, saya sendiri belum pernah membaca. Baik. Ya, terima kasih Ibu. Yang pertama untuk penggalangan dana di New York mungkin bisa dikumpulkan kepada Pak Firdaus, Pak Haji Firdaus ya. Nanti serahkan kami, nanti kapan kami kirimkan ke sana. Kalau sebelum kami berangkat sudah terkumpul, mungkin bisa kami bawa ke sana. 1 rupiah pun akan kami serahkan ke sana karena ini merupakan amanah ya. Serahkan pada Pak Haji Firdaus ya. Ini yang pertama.
Yang kedua, tentang zakat tadi, hadiah zakat yang dapat menyebabkan kemusyrikan karena kita beribadah kemudian mencari hadiahnya bukan menjalankan perintah Allah. Saya tidak akan menyebutkan, tapi itu saya baca di spanduk, ya. Saya baca di spanduk dan itu saya baca di Bogor itu, Bu. Di Bogor bukan di Jakarta, ya. Kenapa masjid lain apa mengikuti? Saya tidak tahu. Ya. Yang jelas itu kewajiban kami untuk mengingatkan, ya. Ya. Terutama orang yang mau berzakat jangan membayar zakat karena mengharapkan hadiah, gitu ya. Bayar zakat karena menjalankan perintah Allah, dapat hadiah alhamdulillah, tidak dapat juga nggak apa-apa, gitu loh. Ya, kira-kira begitu. Jangan menjadi motivasi mendapatkan hadiah. Itu saya katakan ini bisa menjadi syirik di dalam ibadah. Sebab kita beribadah bukan kepada Allah, tetapi untuk selain Allah. Dalam hal ini apa? Mendapatkan hadiah. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kami pamitan. Marilah kita tutup dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'abbina wa yu'abbi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihhum bid-din 'alimut ta'wil. Allahumma faqihhum bid-din 'alimut ta'wil. Allahumma habib lana al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih lana al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.